gawe kutak Baluarti Batak Kelawan Kawis. Ya. Jadi kalau dulu membangun kota itu dengan benteng yang kuat, dengan batu karang dan batu batak dan karang, sekarang itu harus dengan ideologi dan inovasi, tapi jangan sampai menghilangkan akar budaya. Assalamualaikum. Apa dong? Dari mulai 1618 ya. di masa John Peterkin itu sudah membuat strategi bagaimana Banten ini harus hancur. Harus tunduk. Jadi di plan ya, direncanakan itu ya. Dari plan awal John Peterkin itu menghasut Mataram. Mataram dulu yang dihasut. Iya, daratnya nih di darat. Ya. Dari Mataram kemudian ke Cirebon. Iya. Dari Cirebon ke Periangan. Iya. Setelah Periangan dan Cirebon mulai dikuasai dan mulai terbujuk oleh VOC, di waktu yang bersamaan juga merujuk Palembang. Iya. Merajuk Palembang sehingga bergabung dengan VOC di awal di tahun 1830 sampai 41 ini tanah Jawa. Terus tahun 1653 karena ini Sumatera sudah dikuasai, Jawa juga sudah dipotong. Dari Jawa Tengah dan ujung Jawa Barat, Cirebon. Terus Sumatera juga sudah dipotong di Palembang di tengah-tengahnya. Hanya tinggal satu pintu yang dari timur. Sehingga tahun 1653 itu Makassar. Yang dikuasai yang berusaha oleh Cornelis Pelmen untuk diruntuhkan bawah kekuasaannya. Ketika spot jalur ekonomi ditutup, dan jalur militer ini diputus, sehingga Banten tidak bisa untuk bergerak. Ketika diadakan terjadi serangan, sehingga bantuan dari Pasai, bantuan dari Malaka, yang dari ini ketutup di Palembang. Dari Madura, Jawa Timur ketutup. Dari timur Goa segala macam ketutup di Makassar. Ditambah ketika proses penyerangan itu pasca tsunami 16 Krakatau 1680. Sehingga semua armada laut yang standby di Teluk Lada, yang standby di Teluk Banten, yang standby di Pelabuhan Cigeci di Pulau Salira, yang standby di beberapa pelabuhan itu hancur. Termasuk juga persenjataannya. Nah, posisi ketika lemah itu baru dimanfaatkan diserang untuk proses penyerangan. Sehingga mulai dari situlah Banten terpuruk. Semua ekonomi dikuasai oleh VOC. Kita membayangkan bahwa memang terjadinya bencana Gunung Krakatau itu kan sangat luar biasa sekali ya. Dan itu bukan yang 1883 bukan? Oh, bukan, beda ya? Bukan, beda. Ini yang kalau yang 1680. Oh, sebelumnya. Oh. Kalau yang 1883 efeknya di Geger Cilegon. Iya. 1680. Tadi dulu 1600 abad 16. Terus 17. Yang kedua abad 18. Yang kedua abad ke-19. Yang tercatat dalam dokumen itu di abad ke-17. 200 tahun, 2 abad ya. Jadi siklusnya untuk Krakatau itu 200 tahun. Oke, 1900. Wah, ini kita 200 tahun berarti. Nah, fase-fase hari ini, fase-fase ini sudah mulai kita harus mawas diri, waspada melihat gejala-gejala. Nah, nih dulur-dulur kita keluar dari Teluk Banten ini ya. Ini menarik. Ini Teluk Banten dengan Selat Sunda. Kan itu masuk Selat Sunda. Betul. Ya, artinya ini menarik. Ini kan sedang banyak terjadi bencana dan lain sebagainya ya. Ternyata kalau dilihat ditelisik daripada catatan sejarah tadi, artinya ada siklus 200 tahunan atau 2 abad ya. Ini kita per sekarang ini ada dalam siklus itu. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan dan bisa selamat. Mungkin kalau dalam catatan-catatan sejarah pasti juga di situ ada masalah, pasti ada treatment. Apakah mungkin ada pesan-pesan dari Karuhun dari kita punya? Orang-orang tua dulu kita sudah menyiapkan strategi pertama untuk ketahanan pangan. Yang kedua juga kesiapan paceklik.
Iya. Strateginya kenapa kita dulu dikenal dengan istilah selalu menyiapkan nasi aking. Iya, iya. Nasi aking itu kalau menyimpan berasnya hanya butuh waktu 3 bulan udah hancur. Oke. Menyimpan gabahnya ketika kena banjir sudah nggak bisa ditumbuk. Nggak bisa ditumbuk, betul. Mending kalau apa namanya ada lumpangnya gitu, ada lesungnya. Kalau nggak ada, itu ngerepot. Hingga orang dulu menyiapkan adalah nasi akingnya. Nasi aking itu ada disimpan di rumah kedua atau di tempat-tempat yang calon camp pengungsi. Nah, kalau sekarang ketika untuk ditempatkan camp pengungsi akan terjadi tsunami, hanya baru pelang aja. Jalur evakuasi. Tapi di tujuan evakuasinya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa di sananya. Untuk kesiapan pangan nggak ada, air bersih nggak ada, semuanya nggak ada. Oke, jadi ini dari pesan orang tua yang pertama adalah ketahanan pangan. Artinya itu paripurna ya, bukan petunjuk arah selamat saja gitu ya. Pas udah selamat, kelaparan. Ya terus Kang Yadi, menarik ini. Artinya itu sudah ada apa namanya petunjuk. Yang kedua yang disiapkan itu orang dulu tempat. Jadi untuk ketahanan pangan itu nasi aking. Yang kedua untuk lauk pauknya itu dendeng dan ikan asin. Dikeringkan gitu ya. Dikeringkan. Terus juga kalau nasinya termasuk juga dangder yang sudah ditumbuk. Untuk ininya untuk ketahanan pangan untuk fase di masa paceklik atau di masa terigu ya mungkin bukan beda. Bukan. Yang kemudian kalau dimasak itu menjadi awuk-awuk. Auk-auk, wah itu makanan yang lagi tenar itu auk-auk tuh ya. Jadi tepung dangder yang sudah dikeringkan, tinggal dikukus, kemudian dimakan bisa dengan dendeng, bisa dengan ikan asin. Jadi untuk pengganti. Itu 3. Yang keempat, yang terakhir? Yang keempat itu asam dengan garam. Kenapa asam dengan garam yang harus disiapkan? Asam itu untuk menetralisir air yang mengandung zat mineral. Garam itu untuk menetralisir bakteri. Asam ini biasanya dalam rumah-rumah orang dulu itu disimpan di bambu dengan apa namanya, semua juga disimpan dalam kalau nggak dalam bambu, dalam gentong yang ditutup dengan abu gitu kan, ditutup dengan abu. Nah ini untuk proses ketahanannya. Kemudian disimpan dalam plafon rumah. Kalau sekarang kan, kenapa disimpan dalam plafon rumah? Karena dulu rumahnya terbuat dari kayu dan bambu. Ketika rumah itu hancur roboh, maka ngambilnya lebih mudah. Betul. Kan langsung diangkat atapnya, langsung diambil. Kalau sekarang kan udah beton semua ya. Harus menyiapkan yang lebih pasti. Gitu. Nah orang dulu sudah mengajarkan itu. Bagaimana mitigasi bencana dalam situasi saat itu ya, begitu. Tapi ini ada yang menarik nih Kang Yadi. Tadi ikan asin dan dendeng ya. Kalau kita kan tahu anak-anak sekarang nih, wah itu salah satu kuliner aja begitu ya. Ternyata memang itu ikan asin dan dendeng itu ada itu dalam dulunya mungkin ada sebuah analisis, ada sebuah. Jadi biasanya kalau ikan asin itu untuk di masa paceklik, karena kayak sekarang nih, laut sudah nggak lagi tidak bersahabat. Jadi airnya tidak bisa ke laut nyari ikan laut, sehingga karena juga posisinya sibuk untuk prosesi untuk tanaman di darat, sehingga tidak melaut untuk kebutuhan komoditi inti gitu kan. Sehingga ini disiapkan jauh-jauh hari. Biasanya di bulan November, bulan Oktober dan sampai bulan November itu menyiapkan untuk kebutuhan sampai 4 bulan ke depan. Di Januari, Februari, Maret, April itu makan itu yang udah tersedia. Maka dulu dikenal dengan istilah zaman paceklik. Zaman paceklik itu artinya di laut susah. Di darat posisinya sedang tanam. Apapun hanya tinggal daun-daunan yang dimakan. Maka stok garam dengan asam itu juga harus standby, termasuk juga ikan asin. Ketika proses makan ikan asin, gimana caranya supaya tidak asin? Juga orang dulu juga punya ilmunya. Gitu. Itu dibungkus dengan daun pepaya. Dipanggang dengan daun pepaya. Satu ikan asin itu bisa untuk makan 10 sampai 15 orang. Allahu Akbar ya Karim. Karena ikan asinnya dipinjem. Dimakan daun pepayanya. Ini apa orang-orang tua kita dulu berpikir sampai sedetail itu dan sampai sejauh itu ya Kang Yadi ya.
Masya Allah. Ini dulu-dulu sahabat-sahabat ya, ini sebenarnya masih panjang nih kita ngobrolin tentang Banten ya Kang Yadi ya. Cuman untuk saat ini, sesi ini kita cukupkan dulu Kang Yadi ya. Artinya banyak hal yang bisa kita gali dan bisa kita simak. Dan insya Allah Kang Aden akan kembali bersama beliau, tapi nanti di situasi dan tempat yang berbeda mungkin ya. Artinya kita mencoba untuk lebih tahu Banten dari sumbernya. Jadi jangan sampai kita ini banyak sekali terjadi, mohon maaf ya, hoak dan lain sebagainya, baru tahu dari Google, baru tahu dari internet, tidak mencari referensi, akhirnya dianggap sebagai sejarah dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa saling sharing nih. Nah, Kang Yadi, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan khusus buat masyarakat yang ada di Banten atau mungkin di dunia goib ini. Ya, jadi untuk di kajian kebudayaan orang tua kita dulu, jadi kalau untuk sumber sejarah, karena juga ada sumber sejarah yang untuk propaganda, sumber sejarah murni, ada juga sumber sejarah untuk hanya untuk untuk euforia. Sehingga yang tersebar di masyarakat itu hanya dua. Yang propaganda hasil pemerintah kolonial, yang kedua yang euforia itu hanya untuk mengenang kenangan masa lalu. Sehingga ini yang selalu dibesar-besarkan. Gitu kan. Ketika melihat dari membaca sumber-sumber aslinya, baik Babat Banten yang ditulis dengan aksara Hanacaraka atau aksara Arab yang berbahasa Jawa kuno, terus juga ada dokumen-dokumen Eropa yang menjelaskan bagaimana perjalanan Banten, termasuk juga sketsa-sketsanya. Itu bisa melihat beberapa peristiwa-peristiwa besar. Kita mengenang Banten bukan hanya sebatas yang dikenal hari ini sebagai daerah jawara dan mistis, tapi justru juga kita harus kembali kejayaan Banten itu dengan pikiran sehat dan teknologinya. Pikiran sehat dan teknologinya. Karena kenapa Banten dulu tidak akan mungkin jaya kalau hanya mengenang di mistis. Justru keberhasilan Banten zaman dulu karena justru mampu mengemas dari hal yang biasa menjadi luar biasa, sehingga bisa mendapatkan pengakuan dunia. Salah satunya itu adalah teknologi bagaimana menawarkan air laut sehingga siap minum. Yang kedua, bagaimana produksi massal terkait dengan gula. Terus juga bagaimana Banten menghadapi semua situasi lebih buruk dari ancaman-ancaman, bukan hanya ancaman dalam negeri, tapi juga ancaman dunia. Karena Banten dulu adalah bagian dari peristiwa sejarah dunia. Dan Banten, peristiwa Ageng Tirtayasa itu adalah peristiwa Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji itu adalah peristiwa Perang Dunia Pertama yang memperebutkan jalur maritim Nusantara. Karena di situ keterlibatannya bukan hanya Belanda, Banten, Inggris dan Perancis, tapi juga di situ terlibat Amerika juga sudah terlibat, Jepang sudah terlibat, Korea juga sudah terlibat. Luar biasa ya. Dukung mendukung itu sudah ada ya. Juga sudah saling dukung mendukung. Kita melihat dari dokumen asli. Sehingga siapapun yang menggali Banten di peristiwa-peristiwa masa perintis sampai masa keemasan, insya Allah pasca itu ketika memahami akan membuat Banten lebih baik. Karena peristiwa sejarah masa lalu yang Banten begitu besar, kalau sekarang sebagian masyarakat mengkerdilkan, karena sebenarnya bukan mengkerdilkan, karena dokumen dan diskusi tentang dunia sejarah dan kebudayaannya, ini sama-sama yang dibaca adalah buku-buku propaganda. Jadi mungkin itu, mudah-mudahan ke depan Banten oleh siapapun bisa maju. Bagaimana cara secara teknologi, karena dulu juga pernah. Dan pesan yang terakhir nih, pesan dari Panembahan Maulana Yusuf, gawe kuta baluarti, bata kelawan kawis. Gawe kuta baluarti, bata kelawan kawis. Membangun kota yang kuat, yang perkasa dengan batu bata dan karang. Artinya, kalau dulu itu membangun benteng kotanya yang kuat dengan batu bata dan karang, hari ini membangun Banten harus dengan ideologi yang kuat. Dengan batu bata dan karang. Batu bata itu adalah tanah yang hasil olahan,
kemudian menjadi bata, hasil inovasi. Ya. Sementara karang itu adalah alam, Material dasar. material dasar. Ya. Artinya alam. Ya. Alam yang berubah tetap aja menjadi karang dan kapur. Ya. Sementara dari tanah biasa kemudian menjadi batu bata, ini hasil inovasi. Oke. Jadi dengan ideologi yang kuat, dengan inovasi hari ini yang harus dikembangkan, tapi Ya. tetap harus berdasarkan akar dan budaya. Masya Allah ya, dulur-dulur sahabat ya, ini banyak sekali yang bisa kita gali dengan Kang Yadi Ahyadi pada kesempatan kali ini. Insya Allah Kang Aden akan masih bersama beliau. Nanti mudah-mudahan berkenan Kang Yadi ya, Insya kita Allah. ngobrol lagi. Mungkin kita nanti bisa lebih, biar rasanya lebih dapat, kita akan ngobrol diskusinya di pantai Teluk Bantennya ya, Ya, di Teluk biar lebih seru Banten. ya. Sebagai penutup mungkin sekali lagi tadi pesan penembahan Sinuwun Kanjeng Sultan, tadi pesan yang terakhir kita sampaikan ke Ada dua pesan. Pertama, pesan pertama, gawe kutak baluarti bata kelawan kawis. ya. Jadi kalau dulu membangun kota itu dengan benteng yang kuat, dengan batu karang dan batu bata dan karang, sekarang itu harus dengan ideologi dan inovasi, tapi jangan sampai menghilangkan akar budaya. Baik. Yang kedua, wong Banten kudu kagagurat tapak leluhur. Aja sampai udan guru banjir ilmu, wong salah melakaprah, wong bener ora lumrah. Artinya orang Banten hari ini mulailah kembali melacak peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di masa lalu. Jangan sampai hari ini kita menghadirkan guru dari berbagai disiplin ilmu, sementara orang berbuat jahat semakin merajalela, Ya. dan orang berbuat baik semakin tidak terlihat. Masya Itu pesan terakhir. Terima kasih dulu sahabat semua. Saya dengan Kang Aden Kasep dan Kang Yadi Ahyadi. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.